Oke, di video kali ini kita bakal unboxing smartphone terbaru milik Samsung yang merupakan smartphone 5G termurah milik mereka. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, kali ini di tanganku udah ada Samsung Galaxy A32 5G ready, yang artinya smartphone ini udah bisa support jaringan 5G yang ada di Indonesia dan baru aja keluar ya guys. Dan smartphone ini tuh aku beli dari Samsung.com dan dapetin bonus juga, yaitu Samsung Galaxy Buds Live, dan harganya tuh di sini kalau aku lihat tuh Rp3.999.000 udah dapat dua ini. Sebenarnya ini adalah bonus ya, bonus tambahan yang harganya tuh kalau aku lihat di nota pembeliannya itu harganya Rp1.999.000. Tapi karena ini gratisan jadinya ya aku cuma bayar Rp3.999.000 buat smartphone ini plus bonus Samsung Galaxy Buds Live ini. Oke, langsung aja kita mau unboxing si Samsung Galaxy A32 5G-nya, tapi pindah ke kamera yang di atas. Oke, jadi ini adalah si Samsung Galaxy A32 5G-nya, dan ini adalah Samsung Galaxy Buds Live yang dapat dari bonusannya. Buat harganya sendiri ini aku kasih lihat buat nota pembelian. Jadi aku beli di Samsung.com-nya sendiri, Samsung.com-nya langsung, dan ini dia buat harga si Samsung Galaxy A32 5G yang 8GB warna putih, ini Rp3.999.000. Oke, si Buds Live kita pinggirin dan langsung aja kita mau buka boxnya. Sebelumnya kita mau lihat di bagian depan, ini ada tulisan Galaxy A32 5G. Di sini ada gambar HP-nya. Ini tampilan bagian belakang, dan bagian depannya yang pakai water notch drop. Di bagian bawah ini ada logonya Samsung. Di bagian sini ada tulisan Galaxy A32 5G yang nggak kelihatan sih ya. Oh ya, ini tulisannya bisa kalian lihat kan, Samsung Galaxy Galaxy A32 5G gitu aja. Tapi agak samar-samar. Di sini kosong, belakang kosong. Di bawah ini ada keterangan kayak ROM yang dipakai itu 128, RAM 8GB, dan warnanya ini awesome white. Oke, langsung aja kita buka. Jadi paketnya ini lumayan lama ya sampainya ya, dibandingkan teman-teman reviewer lain yang pesennya di Shopee itu sampainya lebih cepat. Sementara si A32 ini udah seminggu lebih ya, kan order tanggal 26 kalau nggak salah ya, sekarang tanggal 5, lumayan lama sampainya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting barangnya udah sampai. Dan sekarang kita langsung aja buka. Yep, sini ada box kecil lagi yang di bagian dalamnya, oh nggak ada case-nya ya ternyata. Padahal ini cukup tebel loh buat box pertama ini, tapi ternyata nggak ada case sama sekali. Sini cuma ada manual book, panduan singkat, dan quick start guide yang sebagian besar dari kita nggak mungkin bacain ini, kecuali buat kalian yang masih benar-benar baru buat pakai sebuah smartphone, kayaknya bakal bacain kayak gituan. Dan di sini ada smartphone-nya. Di sini bisa kita lihat ada spesifikasi kunci kayak Infinity V display, quad kamera, dan side fingerprint scanner. Fingerprintnya ada di samping sini ya. Oke, ini smartphone ini kita pinggirin dulu. Di sini ada nomor IMEI, terus stiker IMEI ya. Terus di sini ada kabel charger yang outputnya ini ada di 9 volt 1,67 ampere atau 15 watt ya. Jadi fast chargingnya 15 watt aja, dan baterainya sendiri ini ngomong-ngomong 5000 mAh ya. Terus apalagi ini ada SIM tray ejector, dan yang satu lagi ini ada kabel charging kabel charging USB Type A to USB Type C. Yep, itu dia. Dan ini si smartphone-nya.
Dan langsung aja kita buka. Ini bisa didorong nggak ya? Oh, nggak bisa. Berarti kita kletek dari samping. Oke. Yap. Oke. Nih kita kletek dulu. Wow. Tebel juga ya. Ini kelihatan tebel banget sih buat ukuran HP zaman sekarang. Yap, ini bisa kalian lihat ketebalannya segini, dan ini adalah Samsung Galaxy S21 jika kita jejerin. Yap, kelihatan tebelnya tuh kelihatan banget, bisa kalian lihat ya. Tebel dan bongsor, jadi agak gede juga. Sebenarnya ukuran layarnya 6,5 inci sih, cuma ya nggak terlalu gede, cuma tebelnya ini yang agak kurang enak buat dipegang. Oke, sambil kita nyalain, kita mau jelasin buat bodinya terlebih dahulu. Oke, ini udah aku nyalain. Di sini ada quad kamera ya, pastinya yang kamera utamanya itu 48 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, dan sisanya tuh makro 5 megapiksel sama depth 2 megapiksel. Tapi aku belum tahu yang mana-mana aja buat kamera belakangnya. Yang ini ada LED flash, di bagian bawah ini ada logo Samsung yang warnanya juga agak sedikit samar-samar kayak grey gitu ya. Di bagian kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di bagian atas ini ada lubang mikrofon. Di sebelah kiri ini ada SIM tray slot yang, tunggu sebentar, SIM tray slot yang isinya ini agak unik ya, karena memanjang gini, dan ternyata ini hybrid ya. Jadi itu kalian pilih mau pakai dua kartu SIM tanpa micro SD atau satu SIM plus micro SD tambahan. Dan bentuknya ini agak unik ya, biasanya memanjang, ini agak lebih kotak gitu. Oke. Terus di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, ini lubang USB-C, dan yang di sebelah kanan ini ada grill speaker. Yep. Buat speakernya sendiri ini masih mono ya, belum stereo. Dan oke, langsung aja kita mau setting-setting si Samsung Galaxy A32 nya ini dulu. A32 5G ya, 5G nya harus ditekenin karena ada A32 yang versi 4G juga. Oke, kita setting-setting dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A32 5G. Buat tampilannya seperti ini ya. Buat kita mau bacain spesifikasi singkatnya terlebih dahulu dari smartphone ini. Jadi buat bodi terlebih dahulu kali ya. Buat bodinya sendiri tuh smartphone ini punya berat yang cukup terbilang bongsor atau berat, yaitu beratnya ini ada di 204 gram kalau kita lihat dari timbangan ini. Dan ini cukup berat buat smartphone zaman sekarang ya, meskipun banyak juga smartphone yang punya berat di angka segini. Cuma ya buat kalian yang punya tangan kecil, mungkin buat megang HP yang cukup berat kayak gini itu agak kurang nyaman buat dipegang. Terus kalau dari spesifikasi layar, kalian bisa lihat spek yang ada di kanan ini ya. Buat layarnya ini pakai panel TFT IPS, terus resolusi layarnya itu HD plus aja, 720 x 1600 pixel dengan luas layar 6,5 inci. Di sini kalau kita nonton video YouTube, sebenarnya ini bisa kita set sampai resolusi 4K-nya ya. Ini bisa kalian lihat. Cuma ya sadar diri aja karena 4K-nya pasti nggak akan maksimal, dan ini buat kualitas layarnya kalau misal dipakai buat nonton kayak gini. Jadi kalian bisa lihat sendiri buat kualitas layarnya ya masih cukup oke sih sebenarnya. Cuma ya kalau dibandingin dengan HP-HP yang punya layar Full HD Plus bakal kelihatan jomplang. Cuma kalau misal nggak dibandingin secara langsung ini masih cukup oke buat layarnya. Terus yang selanjutnya kita mau bahas soal kameranya dulu deh. Di sini kameranya tuh ada 4 ya. Tadi udah aku kasih tahu kalau punya resolusi 48 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Buat perekaman video sendiri ini bisa 4K 30 fps dan Full HD 120 fps atau slow motion. Sementara buat di bagian depan ini ada kamera beresolusi 13 megapiksel yang bisa merekam video sampai Full HD doang di 30 fps aja.
Terus selanjutnya ini kita mau lihat, kalau kita lihat di GSM Arena sih ada NFC ya. Cuma kalau aku cari di sini, coba kita cari bareng-bareng ya. Karena aku tadi juga belum ngecek di sini ada NFC atau enggak. Oke, ternyata ada ya. NFC. Oke. Menu NFC di sini ada ya di pengaturan. Jadi smartphone ini udah support NFC. Cuma kalau kita lihat di bagian bar sini itu nggak ada pilihan NFC. Mungkin kita harus nambahin secara manual di sini. Yap, ini ada. Jadi kita harus nambahin secara manual buat NFC-nya sendiri. Terus selanjutnya kita mau bahas baterai. Baterainya ini 5000 mAh. Terus kecepatan ngecas tadi udah kalian lihat, buat kepala chargernya itu 15 watt aja. Sementara buat spesifikasi performanya smartphone ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 720 5G yang udah berfabrikasi 7 nanometer dengan dukungan GPU Mali G57MC3. Buat pilihan RAM-nya sendiri, ini ada yang kalau nggak salah ya, ini ada yang 4/64 dan 8/128, atau mungkin yang 8/128 aja kali ya, aku agak lupa soalnya. Kalau misal salah kalian bisa koreksi di bawah. Terus buat warnanya sendiri ini ada 3 pilihan warna, yaitu Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Blue. Buat warna yang aku ambil ini yang Awesome White ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Buat materialnya ini kayaknya sih plastik ya. Buat frame juga ini kemungkinan plastik, kemungkinan besar. Dan oke, langsung aja kita mau ngetes buat performanya kalau dipakai main game. Di sini aku udah nyiapin salah satu game yang biasa aku pakai buat ngetes performa sebuah smartphone di awal-awal, yaitu adalah game PUBG Mobile. Langsung aja kita mainin, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan di sini kita mau lihat buat grafiknya. Ini bawaannya ada di HD High ya. Cuma kalau kita buat smooth ini bisa sampai ultra, balance-nya juga sampai ultra. Spesifikasi kayak gini tuh mirip banget sama MediaTek Helio G85 dan Snapdragon berapa ya yang bisa kayak gini? Kayaknya 720G juga seperti ini spesifikasinya. Ini kita pakai smooth extreme aja. Dan di sini kita mau aktifin buat gyroscope. Kita bakal lihat apakah gyroscope-nya oke atau enggak. Dan langsung aja kita mainin. Oke, ini gyroscope. Oke, cukup lancar buat gyroscope-nya. Waduh, kita ditembak. Gyroscope-nya ini cukup lancar ya buat dipakai tuh. Oke, langsung aja kita maju. Oke, musuh kita jago-jago semua ternyata. Oh iya, kebetulan ini map baru ya, aku juga belum hafal. Oke. Ini aku baru pertama kali main di map ini. Oke, kita mati lagi. Oke. Ini aku pertama kali main di map ini ya. Baru tahu kalau mapnya ini beda. Oke. 1 kill lagi kali ya. Oh, nggak bisa ke sana. Oke, udah gitu aja buat performanya ya. Overall masih cukup enak lah buat dipakai main game, dan sisanya nanti kita bahas di video reviewnya buat si Samsung Galaxy A32 5G-nya ini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.